Salam Skapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran pemeliharaan sasis sepeda motor kelas 11 semester 3, hari ini kita akan membahas tentang perawatan rantai dan roda belakang. Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Baiklah pelajar Skapsa, pada kesempatan kali ini masih pelajaran pemeliharaan sasis sepeda motor pertemuan ketiga. Baiklah, sebelum kita menuju ke slide berikutnya, mungkin sedikit kita flashback terkait dengan sistem rem mekanik. Jadi kemarin untuk pertemuan yang pertama adalah prinsip kerja, nama komponen, kemudian yang pertemuan kedua kita sudah mempelajari tentang langkah pembongkaran, kemudian langkah perbaikan, kemudian langkah penyetelan. Baiklah, pada pertemuan ketiga kita akan membahas tentang perawatan rantai dan roda belakang. Jadi sangat penting untuk rantai, khususnya sepeda motor yang menggunakan rantai. Adapun materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah sistem penggerak dengan rantai roda. Jadi tujuannya itu peserta didik dapat menerapkan prinsip kerja penyetelan rantai penggerak roda belakang. Baik, lanjut. Nah, pada prinsipnya di sini ya, setiap benda yang bergesekan itu akan mengalami keausan atau kemuluran. Kalau dibiarkan secara terus-menerus tanpa ada perawatan, otomatis akan menjadi tidak nyaman saat dikendarai. Makanya tujuan di sini melaksanakan pemeriksaan pada rantai roda belakang itu sangat dianjurkan. Contoh pada gambar di sini ya. Jadi letaknya antara sproket dan rantai itu kendor. Kalau dibiarkan seperti ini, otomatis satu, umur rantai dan sproketnya tidak akan bertahan lama. Yang kedua, pengendara juga tidak akan nyaman. Makanya perlu diperiksa. Setelah diperiksa, kemudian disetel atau diperbaiki. Oke, lanjut. Fungsi rantai, mungkin kalian banyak yang menggunakan sepeda motor jenis rantai, tapi saya yakin fungsi rantai itu apa, mungkin kalian banyak yang bertanya-tanya. Jadi saya jelaskan di sini, fungsi rantai adalah untuk meneruskan daya dari mesin ke roda. Ya. Bahkan untuk zaman sekarang itu sudah ada kemajuan teknologi, tidak lagi menggunakan rantai tapi menggunakan V-bel. Kalau bisa disebut contohnya sepeda motor Matic itu sudah tidak pakai rantai lagi. Oke. Nah, di sini fungsinya dari mesin ya, dari mesin itu putaran, berupa putaran, kemudian di sini dihubungkan dengan sproket. Nah, sproket antara sproket depan dan sproket belakang itu butuh rantai, ya. Dihubungkannya butuh rantai. Makanya di sini saya jelaskan apa itu fungsi rantai. Terdiri dari satu, drift sproket, ya. Kemudian ada depan, ada belakang. Tapi kebanyakan di masyarakat itu menyebutnya gear. Kalau gear itu roda gigi dengan roda gigi itu namanya gear. Tapi kalau antara yang menyambung adalah rantai itu namanya sproket. Jadi diingat-ingat, bukan lagi gear ya. Kalau sudah saya tahu seperti ini namanya sproket. Sproket. Nah. Kemudian rantai itu komponennya ada roller, kemudian ada drift sproket tadi. Ini adalah contoh dari rantai. Oke, lanjut. Nah, di sini saya jelaskan tentang konstruksi rantai. Ya.
Mungkin kalau kalian, maaf ya, salah ucap, kalau kalian beli rantai kan cuma pasang, kemudian tidak tahu, oh ini apanya, itu komponen apa, cara melepas, mungkin kalau di bengkel dipukul sama palu, tapi kenyataannya kalau di sekolah ada alatnya sendiri untuk melepas sambungan rantai jika terlalu panjang. Oke. Konstruksinya yang pertama ada pin link plat. Ya, pin link plat itu yang panjang seperti angka 8 itu namanya link plat. Kemudian ada roller, itu yang bentuknya lingkaran, itu namanya roller. Kemudian ada bushing, ya, sejenis pin, ya. Kemudian di sini ada gemuk. Nah, cara perawatannya bagaimana? Kalau dulu itu perawatannya itu pakai oli, tapi biasanya kalau oli baru itu sayang, ya, itu biasanya pakai oli bekas. Akan tetapi setelah dipakai, kotorannya juga akan mengkotori bagian dari sepeda motor. Nah, sesuai dengan teknologi sekarang ada namanya penyemprot rantai, itu khusus, ya, khusus untuk melumasi. Oke. Kemudian pada sambungan sini, ini namanya sambungannya itu namanya master link, ya. Kemudian ada link plat sebelum pengunci, ya, itu namanya link plat. Kemudian ada penyambung rantai. Nah, untuk penyambung rantai ini usahakan arahnya adalah sesuai dengan gerakan dari putaran roda. Jangan sampai kebalik ini pemasangannya. Kalau sampai kebalik, otomatis bisa jadi di tengah jalan rantai akan putus. Nah, oke ya, jadi catatan, kalau pemasangan rantai ini kalau kita sudah tahu fungsi dari pengunci dan pemasangannya, pemasangannya harus benar. Jangan asal-asalan. Oke, lanjut. Nah, contoh masih pada konstruksi rantai, ya. Jadi panjang roda itu diindikasikan oleh jumlah link pada rantai. Contoh ini, ya. Ini ada 102 link dan 126, ya. Ini tergantung dari jenis sepeda. Untuk menghitung linknya ya seperti ini. Contoh antara roller tadi itu link 1, kemudian link 2, kemudian link 3, link 4, link 5, dan seterusnya. Itu bisa dihitung sesuai dengan sepeda motor yang dibutuhkan, ya. Jadi sesuai dengan linknya itu. Biasanya kalau kita beli rantai itu sepeda motornya apa, itu pasti ditanya oleh pemilik bengkel. Jadi tidak asal sepeda motornya contoh Supra dipakai rantainya Tiger, itu ya tidak cocok. Itu ada ukurannya. Baiklah, lanjut. Nah, kemudian ukuran rantai pada roda. Nah, di sini ada angka 4, ya. Itu pitch 4/8 dari 1 inci. Kemudian ini adalah lebar dalam. Jadi 4-nya adalah jarak antara roller ini, jaraknya. Nah, 20 itu menandakan adalah lebar dalam tempatnya roller ini tadi. Ini indikasi ukuran. Nah, kemudian contoh 420. Itu lebar dalamnya 20, lebar dalam tadi, ya. Kemudian untuk indikasi panjangnya antara ini itu 4. Jadi lebar dalamnya 22.0/8 inci. Itu contohnya yang dipakai pada sepeda motor Supra.
Kalau yang dipakai sepeda motor Mega Pro itu 428. Jadi bedanya adalah lebar dalam dari rollernya, tempat roller ini tadi. Soalnya sprocketnya juga berbeda. Makanya pemilihan rantai juga harus tepat sesuai dengan kendaraan yang dipakai. Semisal Pak, sepeda motor saya Supra saya kasih punyanya Mega Pro, otomatis jarak antara sprocket dan rantai ini akan terlalu besar, sehingga kondisi kalau kita jalan tidak akan nyaman. Tambah lagi usia juga tidak akan bisa lama. Itu contoh ukuran. Baiklah, dari materi yang saya sampaikan itu ada 2 soal, nanti silahkan dikerjakan, bisa di PDF, bisa di Word, bisa ditulis tangan, kemudian difoto, kemudian dikirim di Google Classroom. Yang pertama adalah jelaskan langkah pemeriksaan jarak main bebas rantai roda. Sangat mudah. Jelaskan langkahnya bagaimana. Langkah memeriksa jarak main bebas itu bagaimana, alat yang digunakan apa, alat ukur yang digunakan apa, silahkan diselesaikan. Yang kedua, berapa standar ukuran kekencangan rantai pada sepeda motor Honda Supra? Silahkan nanti bisa searching, bisa lihat buku panduan ataupun yang lain. Oke. Terima kasih. Materi yang sudah saya sampaikan terkait tentang perawatan rantai roda belakang, semoga bisa menambah wawasan untuk pelajar Skapsa. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai perawatan rantai dan roda belakang. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa. Sekolah Berbudaya Industri berkarakter wirausaha menjadi idola Kediri Raya.